Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulansari sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit AIDS. Nah, sebelum menjelaskan mengenai penyakit AIDS, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penyakit infeksi dan perbedaan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksi sendiri ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, kuman, dan bakteri. Sedangkan penyakit non-infeksi adalah penyakit yang kebalikannya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pola hidup. Nah, saya punya salah satu contoh penyakit infeksi nih, yaitu ada penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini kan termasuk penyakit infeksi, di mana penyakit infeksi itu disebabkan oleh virus, kuman, atau bakteri. Berarti penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus, kuman, atau bakteri dong. Jadi, virus, kuman, atau bakteri yang menyebabkan penyakit AIDS ini adalah virus HIV. Jadi bukan penyakit HIV ya, tapi virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Jadi virusnya adalah HIV, penyakitnya adalah AIDS. Di mana virus HIV ini menyerang kekebalan tubuh seseorang, sehingga orang yang diserang kekebalan tubuhnya tersebut dapat menderita penyakit AIDS. Yang dimana penyakit AIDS ini belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Berarti penyakit AIDS ini termasuk penyakit yang fatal karena obatnya belum ditemukan sampai sekarang. Terima kasih. Penyebab utama HIV adalah infeksi virus HIV itu sendiri. Virus ini dapat ditularkan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman seperti hubungan seksual anal, oral, atau vaginal tanpa kondom dapat meningkatkan resiko penularan HIV. Yang kedua, penularan melalui darah, seperti berbagai jarum suntik, transfusi darah yang terkontaminasi, dan tato atau tindik yang menggunakan alat yang tidak steril dapat menularkan HIV. Dan yang terakhir, ada dari ibu ke anak, seperti HIV dapat ditularkan dari ibu hamil ke bayinya selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Asal mula penyakit HIV. HIV pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1920 oleh seorang pemburu. Lalu pada tahun 1960, HIV menyebar dari Afrika ke Haiti dan Karibia. Pada tahun 1970, HIV pun masuk ke Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, baik teman-teman, di sini ada cara pencegahan. Ya, baik yang pertama itu hindarilah narkoba, terutama yang menggunakan jarum suntik. Nah, selanjutnya itu mengonsumsi obat PRRF. Nah, mengkonsumsi obat ini dapat mengurangi resiko tertularnya HIV ya teman-teman. Selanjutnya itu memeriksakan diri. Jika Anda menduga terinfeksi HIV, segeralah periksa diri Anda ke dokter. Nah, selanjutnya itu ada bersunat. Nah, ternyata bersunat ini dapat mengurangi resiko infeksinya HIV loh teman-teman. Nah, baik, selanjutnya ada edukasi. Nah, edukasi tentang HIV ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pencegahan penularannya HIV loh teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada screening HIV. Screening HIV dapat dilakukan bagi orang yang memiliki resiko tinggi seperti menggunakan narkoba suntik dan orang yang tinggal di wilayah berprevalensi tinggi HIV dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Dampak HIV atau AIDS yang tidak terobati dapat menyebabkan penurunan berat badan yang tidak signifikan, sering disertai dengan diare, menyebabkan gejala neurologis seperti kebingungan, pelupa, depresi, kecemasan, dan kesulitan untuk berjalan.